yang model begini. Cinta yang dilandasin hawa nafsu, semuanya bakal jadi hina. Maka ini jadi perhatian buat kita. Kita dituntut untuk cinta sama Allah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man sabi'ahum wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Shadaqallah wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah limpahan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali dalam channel kesayangan kita, yaitu channel kajian Islami Hafiz Akbar Official. Dan sebelum saya mulai, saya mengajak para pemirsa untuk senantiasa mensupport dakwah kami, untuk senantiasa mendukung dakwah kami di channel YouTube Hafiz Akbar Official. Mudah-mudahan channel ini manfaat senantiasa untuk diri Al-Fakir dan umumnya untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil intifa' wal istifadah, mengambil manfaat dan mengambil faedah dari kajian-kajian Islami. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa channel YouTube Hafiz Akbar Official yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas satu hal yang menjadi satu ikatan dan menjadi satu kekuatan. Ada hal dan ada berbagai macam yang ada di antara kita untuk senantiasa kita mengungkapkan mawaddah, mengungkapkan kecintaan. Karena sesungguhnya cinta ini memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Orang bisa sampai kemana aja kalau dia cinta, insya Allah dia bakal sampai. Orang kalau dilandasi dengan cinta, ibadah yang model kayak bagaimanapun dia pasti bakal lakonin. Kalau udah pakai cinta, urusan sejauh apapun jaraknya, karena cinta seakan-akan kayak deket menyatukan kita. Maka cinta ini punya kekuatan yang luar biasa. Maka ibadah seseorang yang udah pakai cinta, ibadahnya lebih daripada orang yang cuma sekedar ibadah tapi tanpa cinta. Maka kita lihat berbagai macam cinta yang ada di sekeliling kita, yang kalau sudah diungkap sama baginda Rasulullah SAW bahwa cinta yang lain semuanya bakal ngajakin kita kepada kebinasaan. Cinta yang lain bakal menyengsarakan kita. Cinta yang lain bakal ngebawa kita ke dalam neraka yang Allah ciptakan. Hanya satu cinta yang mampu bisa nganterin kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita belajar bagaimana sih tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti nggak bakal ada muncul cinta kalau kita kagak kenal.
Minimal kita harus kenal dulu, minimal kita harus paham dulu, minimal kita harus ngerti dulu kaidah-kaidah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak mungkin orang bisa cinta kalau dia nggak kenal. Seringkali di antara kita dipaksa untuk menimbulkan cinta yang kita sendiri nggak kenal, nggak mungkin kita bisa muncul cinta itu. Maka kita harus kenal dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertama kali ilmu yang wajib atau ilmu yang fardu ain atau ilmu yang memang harus kita kaji satu orang satu secara individual, ada yang namanya ilmu tauhidullah, ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam ilmu ini kita diajarin bagaimana cara kita kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala diterangkan oleh para ulama kita, termasuk dalam kitab Adabul Insan karangan Habib Usman Mufti Batavia. Di situ dijelaskan bahwa cinta sama Allah itu caranya adalah melalui sifatnya. Kagak kayak cinta sama makhluk yang kudu kita kenal dulu, yang kudu kita ketemu dulu, yang kudu kita berteman puluhan tahun dulu, baru bisa memunculkan cinta kita. Tapi cinta sama Allah nggak begitu. Cinta sama Allah kita kudu kenal sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang wajib ada 20, yang mustahil ada 20, yang harus ada 1. Yang wajib 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu ta'ala binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, terus sampai selesai. Ya, qadiran, muridun, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Ini adalah sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Semakin kenal kita dengan sifat Allah, semakin tahu kita bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang gampang, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat qadirun. Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat yang namanya kuasa, qudrah. Allah punya sifat yang namanya iradah. Ini cara kita kenal nih sama Allah. Allah punya sifat kuasa. Kalau Allah punya sifat kuasa, nggak ada lagi yang mampu berkuasa kecuali Allah. Walaupun kita berkuasa di atas keluarga kita, walaupun kita kuasa di atas keluarga besar kita, walaupun kita kuasa di atas pemerintahan kita, walaupun kita kuasa di atas yang lain-lainnya, ya di atas perusahaan kita punya kuasa, tapi nggak sekuasanya Allah. Karena nggak mutlak, kuasa kita masih ada lagi di atas kita, masih ada lagi yang merintah kita, masih ada lagi yang nggak kita kuasain. Mungkin kalau perusahaan hanya satu perusahaan yang kita kuasain, perusahaan lain kan bukan kekuasaan kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua makhluknya itu di bawah kuasanya Allah. Kalau kita paham tentang masalah ini, nggak ada lagi orang yang mampu berkuasa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mikir nih hari, kalau seandainya kita mampu berkuasa, sombongnya kita, belagunya kita, ngebawahin segala sesuatu, sombongnya kita, macam-macamnya kita, ingat masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kuasa kita. Yang kedua, ada yang namanya iradah, berkehendak. Ya, itu berkehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sungguhnya Allah kalau cuman pengen mau berkehendak, Allah Subhanahu wa Ta'ala pengen melakukan sesuatu, Allah cuman bilang jadi maka terjadilah. Artinya kalau Allah jatuh kehendak, manusia yang lain nggak bisa ngalangin kita. Andai kata jin dan manusia kompak mau bikin madarat buat kita. Jin dan manusia kompak pengen ngasih susah kita. Artinya dia mau nyelakain kita. Kalau Allah nggak mau, nggak bisa. Atau jin dan manusia kompak semuanya pengen ngasih manfaat sama kita, pengen ngasih sama kita. Tapi kalau Allah nggak mau, nggak bisa. Ini cara kita kenal sama Allah, bahwa Allah kalau udah berkehendak sesuatu, kita semua nggak punya kehendak apa-apa. Itu namanya hak prerogatif Allah. Ini cara kita kenal sama Allah. Karena nanti kalau kayak begini kita sadar diri kita makhluk. Ya, nggak ada kehendak kita. Semua yang hari ini terjadi, besok terjadi, lusa terjadi, kemarin terjadi, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kita mengenal sifat-sifat Allah, nanti bakal muncul perkara ibadah, nanti bakal muncul satu hal di mana kita naruh diri kita sebagai makhluk yang nggak punya apa-apa.
Yang kedua, cinta sama Allah itu hukumnya wajib. Diterangkan di sini dibilang kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan yang Muhammad, kalau memang para umatmu pengen kenal sama aku, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutin ente, yuhibbukumullah. Niscaya ente bakal menurunkan cinta saya sama orang itu. Artinya apa ya? Di sini ada kuncinya nih. Kalau orang mau menimbulkan cinta sama Allah, gampang. Pintunya satu, ikutinlah Nabi Muhammad. Kenapa sih perkaranya harus ngikut Nabi Muhammad? Yang pertama, Nabi kita ini kalau udah urusan ibadah itu rankingnya terbaik. Nggak ada nabi-nabi di atas para Nabi Muhammad. Di atasnya Nabi Muhammad, pola ibadahnya nggak ada. Dia punya peringkat yang terbaik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kagak ada saingan di dalam ibadahnya kepada Allah. Maka ini jadi contoh. Karena kesungguhan kita nggak mungkin sama seperti kesungguhannya Nabi. Ibadahnya kita nggak mungkin bisa sama dengan ibadahnya para Nabi dan Rasul. Maka ini jadi tolak ukur kita. Ente tinggal masuk di pintunya Nabi. Ente ibadah yang semampu kekuatan kita. Nanti lewat pintunya baginda Rasulullah SAW, ente menuju cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikutin baginda Rasul, lihat sunnah-sunnahnya, lihat semua pekerjaannya. Mudah-mudahan ngajak kita, semua ngegiring kita di dalam cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kenapa sih Allah tuntut kita semua harus cinta sama Allah? Karena cinta sama makhluk bakal menyengsarakan kita. Kecuali cinta sama makhluk yang landasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang paling gampang. Kita cinta sama makhluk. Kita cinta sama harta kita. Pada akhirnya karena kita cinta sama harta kita, apa yang bakal terjadi? Kita sibuk ngurusin harta kita. Yang kedua, ketika hartanya berpindah dari tangan kita, kita bakal kecewa. Ketika hartanya berpindah dari posisi kita, kita bakal kecewa. Itulah yang namanya cinta dengan perkara selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang gak Allah pengenin sama kita. Yang kedua, cinta kepada makhluk ini bisa nganterin kita ke dalam kepahitan. Kalau nggak dilandasin dengan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang gampang, kita lihat di Al-Quran bagaimana Siti Zulaikha ini cinta sama Nabi Yusuf. Dari cinta yang terlarang, dari cinta yang muncul dari hawa nafsu, sampai cinta yang sebenar-benarnya setelah dia tahu agama Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Setelah diajarin sama Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, dia cinta sama Nabi Yusuf karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada dua tipe cinta yang dihadirkan oleh Zulaikha. Yang pertama, segitu cintanya Zulaikha sama Nabi Yusuf, apa yang bakal terjadi? Cintanya Zulaikha mampu memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ini cintanya nih. Aneh nggak yakin kalau dia nggak cinta nggak bakal tuh Nabi Yusuf dipenjara. Karena dia cinta sama Nabi Yusuf. Lihat, cinta dia sama makhluk bisa memenjarakan kita. Makanya hati-hati dengan cinta wanita, ini bahaya. Maka cinta wanita yang modelnya kayak begini, dia bakal bisa memenjarakan kita. Walhasil apa yang terjadi? Nabi Yusuf nggak mau diajakin ngerjain sesuatu yang nggak diinginkan, ditarik. Habis ditarik, difitnah. Habis difitnah nggak nyampe di situ, dipenjarain. Kalau dia memang cinta, dia pasti dipenjarain. Makanya kalau kata anak sekarang nih, bahasa anak sekarang, cinta itu nggak kudu memiliki, itu namanya belum cinta. Itu namanya cinta bohong. Cinta yang sesungguhnya pasti dia bakal nyengsarain dia. Apa yang terjadi? Habis dipenjara tuh Nabi Yusuf. Apa kata Zulaikha? Kalau saya kagak dapat Nabi Yusuf, semua orang pun nggak boleh dapetin Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Tuh cinta sama makhluk tuh. Cinta yang dapat memenjarakan kita. Artinya ngebawa kesialan sama kita, membawa kerugian sama kita, akhirnya kita terperosok ke dalam sedalam-dalamnya kesalahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Nabi Yusuf ngajarin. Belakangan Zulaikha jadi istrinya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ngajarin sama dia, antum cinta sama Allah. Diajarin sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun nabi. Diajarin bagaimana caranya dia cinta sama Nabi Yusuf karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil jadi abid, orang ibadah. Walhasil dia bersanding sama Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Walhasil dia bisa ngedapetin apa yang diinginkan. Walhasil cinta dia sama Nabi Yusuf ngebawa cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang jadi perhatian. Kenapa sih Allah pengen kita ini cinta sama Allah? Kenapa? Kalau antum cinta sama makhluk, antum bakal kecewa.
Kalau antum cinta sama makhluk, antum bakal disengsarain sama makhluk itu. Lihat, ya pasangan-pasangan muda kita karena cinta, masya Allah, ya gak? Yang makan nggak pernah disuapin, minta disuapin. Ini karena cinta nih. Cinta nih harus menghinakan kita. Jadi hina tuh seorang laki-laki yang pengen ngedapetin cinta yang model begini. Cinta yang dilandasin hawa nafsu, semuanya bakal jadi hina. Maka ini jadi perhatian buat kita. Kita dituntut untuk cinta sama Allah. Tapi kita diperintah juga sama Allah, ikutinlah bagaimana cara Nabi Muhammad mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang paling penting adalah jauhi cinta kita sama makhluk, karena cinta sama makhluk mampu menyulitkan kita, mampu memenjarakan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.